warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Ranting Muhammadiyah Kempol Pading, juga yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Hidayah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya hormati semua hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwah dan akhwat yang juga semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan nikmat dan taufiknya kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Semoga hadirnya kita di tempat ini diiringi dengan keikhlasan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah terima ibadah kita ini dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita, Imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk berjenis laki-laki, dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepadanya rasa kecenderungan, rasa ketertarikan kepada kaum yang berjenis perempuan. Sebaliknya, Allah menciptakan makhluk kaum yang berjenis perempuan dan menanamkan kepada mereka fitrah, kecenderungan, ketertarikan kepada kaum laki-laki, sehingga mereka membutuhkan sesuatu untuk menyalurkan ketertarikan mereka itu, kecenderungan mereka itu, rasa suka mereka itu. Dan rasa ketertarikan, rasa kecenderungan itu mereka salurkan dengan hubungan yang bernama pernikahan. Jadi pada asalnya pernikahan itu adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hasrat mereka, kebutuhan biologis mereka, sebagaimana makan, sebagaimana minum, tidur, istirahat. Semua itu untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala sangat luas rahmatnya, sangat luas rasa kasih sayangnya kepada para hambanya. Menikah yang itu adalah merupakan pemenuhan hasrat biologis manusia, bisa saja Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai ibadah, bisa saja Allah Subhanahu wa taala catat sebagai pahala bagi orang-orang tertentu, bagi hamba-hambanya tertentu. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pusat perhatian kita hendaknya adalah bagaimana dalam setiap langkah kita, gerak-gerik kita bisa dicatat sebagai ibadah, bisa dicatat sebagai pahala. Termasuk kita menikah, kita berpasangan, hidup berpasangan, suami istri, beranak, bercucu,
Bagaimana kita berpikir supaya itu semua menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak susah untuk menggapai itu semuanya. Yang terpenting seseorang itu adalah memasang niat. Niat dalam pernikahan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa saja yang menginginkan siapa saja di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan menanggung nafkah pernikahan, kehidupan berumah tangga, maka segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi seorang muslim menikah dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Dan nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kalian dan orang-orang yang saleh dari kalangan hamba sahaya kalian. Kalau mereka fakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan dengan anugerah darinya, karunia darinya. Jadi menikah atau menikahkan dalam rangka untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Wa ankihul ayam, nikahkanlah. Nah, Allah perintahkan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra-putri, nikahkanlah. Orang-orang yang belum menikah di antara kalian, hamba-hamba sahaya yang saleh, yang laki-laki maupun perempuan yang belum menikah, nikahkanlah. Kita juga menikah dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Salah satu di antaranya adalah waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Jadi menikah dengan niat untuk mencetak generasi yang soleh dan solihah, yang kelak bisa menjadi aset, kelak bisa menjadi sesuatu yang bisa diharapkan ketika kita sudah tidak bisa beramal lagi, sudah tidak bisa membaca Al-Quran lagi, sudah tidak bisa sholat lagi, sudah tidak bisa berpuasa lagi. Selesai kontrak hidup di dunia, kontrak untuk melakukan amalan-amalan mengukir prestasi sudah selesai. Dikala itu anak-anak kita yang soleh dan solehah, yang pandai mendoakan kita, itulah yang bisa kita harapkan. Innar rajula la yurfa darajatuhu yaumal qiyamah. Sesungguhnya nanti ada seorang yang akan diangkat derajatnya pada hari kiamat. Faqala anna li hadza. Dia sampai heran dengan ketinggian derajat dia sendiri. Dari mana aku memperoleh ketinggian derajat seperti ini? Perasaan aku tidak mengamalkan amalan setinggi ini. Maka dikatakan kepada orang tersebut, bistighfari waladik laka. Istighfari waladika laka, dengan istighfar engkau diangkat derajatmu seperti ini adalah berkat istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu untukmu. Jadi ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memunculkan niat ini. Yang belum menikah, nanti kalau sudah menikah, niatkan menikah untuk mengamalkan itu semua. Yang sudah menikah tapi belum memiliki niat seperti ini, nggak apa-apa, disusulkan niat seperti ini. Hanya saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat itu tidak sekedar niat. Niat diperlukan kesungguhan dan diperlukan wujud nyata, praktek nyata, perbuatan nyata. Yaitu apa? Ya, kalau sudah niat dengan pernikahan itu untuk menunaikan ibadah kepada Allah, alhamdulillah. Kalau seseorang sudah menikah dengan niat beribadah kepada Allah, ya berusaha membangun pernikahan, membangun rumah tangga itu, ya,
di atas pondasi syariat Allah Subhanahu wa taala, membangun rumah tangga itu di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru namanya niat. Jadi tidak hanya sekedar di lisan saya niat ibadah, tapi ternyata proses menuju pernikahan dia tidak mempedulikan sama sekali petunjuk dari syariat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini sama aja tidak niat, Pak. Jadi niat seorang muslim kalau sudah niat ibadah, ya apa petunjuk Allah, apa petunjuk Rasul, dia ikuti. Dan sebenarnya banyak sekali petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut masalah pernikahan itu banyak sekali. Tidak mungkin kita sampaikan semua dalam kesempatan malam hari ini. Namun hanya beberapa saja, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses menuju pernikahan. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berkenaan dengan proses menuju pernikahan. Ini yang perlu diperhatikan oleh para pemuda dan pemudi yang belum menikah. Dan bagi orang tua, jangan menganggap sudah tua, sudah berumah tangga, sudah beranak cucu, kemudian nggak butuh pembahasan ini. Nah, panjenengan butuh untuk menikahkan putra putri panjenengan, cucu-cucu panjenengan. Maka perhatikanlah bagaimana proses menuju ke pernikahan. Di antara petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berkenaan dengan proses menuju pernikahan adalah di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya memilih calon, memilih pasangan itu semuanya berlandaskan kepada kebagusan agama. Kepada seorang pria, Rasulullah tegaskan, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara: lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Karena hartanya, karena status sosialnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang memiliki kebagusan agama, kalau tidak kamu akan menyesal. Itu untuk kaum pria yang hendak mencari pasangan. Adapun untuk para wali wanita yang hendak menyeleksi para pemuda-pemuda yang melamar putrinya, Rasulullah berpesan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Illam taf'alu takun fil ardi fasadun fitnatun wa fasadun arid. Apabila datang kepadamu seorang pemuda laki-laki yang engkau telah ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Kalau tidak, maka akan muncul fitnah dan kerusakan besar di muka bumi. Jadi semuanya dilandaskan kepada agama. Milih calon istri, agama. Milih calon suami, landasannya juga agama. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sudah memiliki pandangan siapa calon istrinya, siapa calon suaminya, sebelum adanya ijab dan qabul, sebelum ada acara akad nikah, qabiltu nikahaha, sebelum ada lafaz itu, maka mereka adalah masih orang asing. Laki-laki itu masih laki-laki asing, perempuan itu pun juga namanya masih perempuan asing. Walaupun sudah dilamar, belum menjadi suami, belum menjadi istri, statusnya masih ajnabi, orang lain. Artinya apa? Ya, belum boleh apa-apa. Belum boleh boncengan ke sana kemari, cari mas kawin bareng. Nah, belum boleh foto-foto berdua. Sebagian orang itu baru nyebar undangan, berarti kan belum nikah. Belum nyebar undangan itu fotonya sudah ada. Foto calon suami, calon istri mempelai berdua itu sudah ada fotonya.
ya jalan bareng, boncengan bareng, gandengan bareng, padahal itu belum menikah. Undangannya sudah ada gambarnya seperti itu. Padahal Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras hubungan laki-laki dan wanita yang belum diikat dengan pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, la an yut'ana rajulun bimikhyati hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la yahillu lahu, atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya seseorang itu ditusuk dengan paku besi di kepalanya itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW itu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma massat yadu Rasulillah SAW yada imra'atin qattun. Rasulullah itu tidak pernah menyentuh tangannya seorang wanita, tidak menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagi beliau. Beliau kalau membaiat, ada acara baiat itu biasa menyalami laki-laki, dan yang dibaiat juga laki-laki, perempuan juga, tapi untuk perempuan tidak disalami, hanya laki-laki saja yang disalami, dijabat tangannya oleh Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah berbicara tentang masalah berkhalwah, berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. La yakhluwannar rajulu bimra'atin illa wa kana syaitanu salitsahuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, melainkan ada pihak ketiga di situ, yaitu syaitan. Pihak ketiga itu adalah syaitan. Illa wa kana syaitanu salitsahuma. Syaitan menjadi pihak ketiga. Makanya tidak heran kalau ketika ada hal itu terjadi, kemudian terjadilah sesuatu yang jauh, hanya sekedar berdua awalnya, nah kemudian tiba-tiba melangkah kepada sesuatu yang lebih jauh dan lebih jauh, karena memang ada yang ngucuk-ngucui, yaitu syaitan. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada laki-laki dan perempuan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada kaum mukminin supaya mereka menundukkan pandangan mata mereka, itu lebih suci untuk mereka, supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan itu lebih suci bagi mereka. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakan juga kepada kaum mukminat supaya mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jadi hukum-hukum ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu masih berlaku. Walaupun sudah dipinang, walaupun sudah dikhitbah, dilamar, nah itu masih berlaku. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berduaan, tidak boleh kesana kemari berduaan, gandengan tangan, itu masih berlaku karena memang belum terjalin akad pernikahan. Kemudian di antara petunjuk Allah dan Rasulnya berkenaan dengan menuju ke pernikahan adalah Islam tidak mengenal adanya hari-hari sial. Islam tidak mengenal hari-hari sial, semua hari baik. Silahkan pilih hari apa saja yang kiranya mudah, ya, yang kiranya longgar bagi banyak orang, hari libur. Tidak usah takut, yakni kena sial, bulan sial, angka sial, hari sial. Sebentar lagi kita masuk Muharram. Biasanya orang-orang takut kalau punya hajatan, menikahkan, sunatan atau yang lain sebagainya di bulan Muharram. Dahulu Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah itu di bulan Syawal. Tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal wa banabi fi Syawal. Rasulullah itu melakukan akad nikah denganku itu di bulan Syawal, dan beliau memulai membangun rumah tangga bersamaku juga di bulan Syawal.
Para ulama menjelaskan kenapa alasan Rasulullah menikah dengan Aisyah milih Syawal. Karena menurut anggapan mitos jahiliyah, ya, Syawal itu adalah bulan sial menurut mereka. Jadi kalau di Jawa ada mitos bulan sial, yaitu bulan Suro, Muharram, atau bulan Selo, kata mereka keseselan barang Allah. Nah, di Arab jahiliyah dulu juga ada Syawal namanya. Nah, setelah Ramadan itu Syawal, itu orang-orang nggak menikahkan, nggak berani menikah. Itu orang jahiliyah, anggapannya ya sama kayak orang Jawa. Nah, bulan sial. Rasulullah SAW sengaja menikah dengan Aisyah di bulan itu untuk mematahkan anggapan-anggapan ini miring, akidah-akidah yang kurang tepat berkenaan dengan bulan Syawal ini. Sengaja Rasulullah melaksanakan pernikahan di bulan Syawal. Maka ada baiknya bapak-bapak, ketua takmir, ketua ranting Muhammadiyah gitu, kalau pingin mengadakan, ya, pingin mantu begitu, nah, milih bulan itu, Pak. Nah, supaya orang-orang yang punya anggapan-anggapan semacam itu ya, supaya sembuh anggapan-anggapan seperti itu. Nah, jadi kita membuktikan kepada mereka, nah, bahwasanya tidak ada apa-apa di bulan Muharram, di bulan Selo tidak ada apa-apa. Semua bulan baik, semua hari baik. Justru kalau kita menganggap itu sial, kalau kita menganggap ada hari sial, angka sial, bulan sial, maka ini adalah sebuah sikap yang kurang sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Yu'dhini ibnu Adam, yasubbud dahr, wa ana dahr, uqallibul laila wan nahar." Bani Adam telah berbuat yang tidak sopan terhadap diriku. Mereka mencela hari, mencela waktu, padahal akulah waktu, akulah yang membolak-balikkan siang malam. Hari berganti hari menjadi pekan, pekan berganti pekan menjadi bulan, bulan berganti bulan menjadi tahun. Itu semuanya adalah Allah yang membolak-balikkan waktu, menjalankan waktu. Kok kita mengalamatkan sial kepada waktu? Allah Subhanahu wa taala murka dengan anggapan-anggapan sial semacam ini. Ini adalah beberapa petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebelum menuju ke pernikahan. Jika memang pernikahan itu sudah terjadi, sudah diselenggarakan akad nikah, zawwajtuka ankahtuka bi fulanah binti fulan bi mahrin kada wa kada, terus suami mengatakan qabiltu nikahaha, maka di antara adab-adab atau petunjuk dari Allah dan Rasulnya berikutnya adalah seorang suami istri, pasangan suami istri hendaknya sama-sama menyadari dan memahami bahwasannya pernikahan itu adalah akad yang agung. Pernikahan itu adalah akad yang mulia, akad yang sakral. Allah mengistilahkan di dalam Al-Quran mitsaqan ghalidha, mitsaqan ghalidha, akad yang kokoh. Bagaimana tidak kokoh Bapak dan Ibu? Hubungan laki-laki dan perempuan seandainya tanpa nikah itu akan menjadi sejelek-jelek perkara. Zina namanya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekati zina. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk. Tapi dengan pernikahan berbalik 180 derajat menjadi sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, kata Rasulullah. Sesungguhnya pada kemaluan kalian itu ada nilai sedekahnya. Sahabat sampai bertanya-tanya keheranan. Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajr. Ya Rasulullah, orang melampiaskan syahwatnya, hasratnya,
terus dia dapat pahala ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bala. Alaisa idza ata syahwatahu fi haram kana alaihi wizr. Bukankah seandainya dia menyalurkan hasratnya itu pada jalan yang haram, dia akan dapat dosa? Iya. Nggih ya Rasulullah. Fakadzalika idza ata bihalalin kana lahu ajr. Ya, sebaliknya, kalau dia menumpahkan, menyalurkan pada jalan yang haram, dia itu dapat dosa, maka sebaliknya, kalau dia menyalurkannya pada hal yang halal, dapat pahala. Jadi dengan akad pernikahan itu bisa merubah yang haram menjadi halal. Makanya itu dinamakan mitsaqan ghalidha. Laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada hak dan kewajiban apa-apa, setelah menjalin ikatan itu muncul status dan muncul hak dan kewajiban yang luar biasa, Bapak. Hak dan kewajiban yang luar biasa. Istri taat kepada suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku boleh memerintahkan orang sujud ke orang, akan aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Padahal tadinya tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada kewajiban apa-apa. Sekarang setelah menjalin akad pernikahan berubah. Istri wajib taat kepada suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Allah, perintah Allah dan Rasulnya. Jadi dia menjadi orang yang nomor satu, yang wajib ditaati oleh sang istri. Bapak dan ibu yang punya anak perempuan, jangan merasa kecolongan. Waduh, anakku nanti kalau aku nikahkan, bakti dan taatnya nomor satu harus kepada suami, bukan kepada aku lagi. Wah, kecolongan aku. Wonten Pak sing gadah ya anggapan semacam itu. Ya sebenarnya kalau panjenengan merasa kecolongan, sebenarnya kalau dibolak-balik sama saja, Pak. Ya, ini orang tua dari pihak laki-laki itu pun juga sama. Selama ini anak laki-laki disekolahkan SD, SMP, SMA, kuliah. Sekarang dia sudah bisa cari duit sendiri, cari harta. Nah, harta itu sekarang dikemanakan? Dia dapat gaji dikemanakan? Diberikan kepada ibunya, bangunkan rumah untuk ibunya, untuk bapaknya, belikan mobil bapaknya, ibunya? Tidak. Istrinya, bangun rumah untuk istrinya, belikan mobil, sepeda motor untuk istrinya. Ya sama saja. Ya itulah Bapak dan Ibu, Allah menetapkan untuk suami, bagi istrinya wajib ditaati karena memang dia kewajibannya juga besar, menafkahi. Itulah mitsaqan ghalidh, sebuah akad yang memunculkan hak dan kewajiban yang begitu besar dan memunculkan status yang begitu besar juga. Status suami istri itu status besar, status sakral. Kalau ada orang tua, ya, kalau ada orang yang bukan orang tua kita, terus kita anggap sebagai orang tua kita sendiri, angsal apa mboten Pak? Pak, Bu, panjenengan menawi butuh nopo-nopo mboten sah sungkan-sungkan, hubungi kula mawon, insyaallah kula siap bantu. Panjenengan niki meskipun sanes tiang sepah kula, tapi pun kula anggap tiang sepah kula piyambak. Nah, angsal mboten ngoten niku. Angsal. Nah. Anak yang bukan anaknya dianggap sebagai anaknya. Nduk, nak butuh apa-apa, gak usah sungkan-sungkan, hubungi aku, insyaallah aku siap bantu. Meskipun kamu bukan anakku, tapi wis tak anggap anakku dewe. Nah. Angsal mboten Pak. Boleh apa enggak? Boleh saja seperti itu. Nah, wajar, perkataan semacam ini wajar. Orang lain yang bukan saudara kandung, tapi dianggap saudara sendiri. Mas, Mbak, nah kalau butuh apa-apa hubungi saya, insya Allah saya siap bantu.
Panjenengan ini meskipun bukan saudara saya, tapi sudah saya anggap saudara sendiri. Nah itu Pak, orang tua, anak, saudara yang bukan asli tapi dianggap seperti saudara sendiri, orang tua sendiri, anak sendiri boleh. Tapi tidak demikian dengan suami istri. Status suami istri nggak bisa. Dik, kalau butuh apa-apa ya, datangi saja saya siap membantu insya Allah. Panjenengan niki meskipun bukan istriku, bukan bojoku, tapi tak anggap bojoku dewi. Nggak bisa Bapak dan Ibu. Status suami istri ini nggak bisa diklaim seperti itu, nggak bisa. Hanya sekedar anggapan nggak bisa. Ini salah satu hal yang menunjukkan sakralnya akad pernikahan itu. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat itu telah menetapkan benteng yang berlapis-lapis untuk melindungi akad pernikahan ini supaya tidak retak, supaya tidak rusak, supaya tidak putus. Apa benteng yang berlapis-lapis itu? Satu, laki-laki dan perempuan sebelum menikah diperintahkan untuk memasang kriteria pertama adalah agama. Nah, seperti yang tadi dikemukakan di awal, itu sebenarnya juga benteng untuk mengantisipasi keretakan rumah tangga. Jadi diawali dari agama yang baik, istri agamanya baik, suami agamanya baik, supaya hubungan rumah tangga, hubungan suami istri, akad pernikahan ini terjaga. Kalau sama-sama baik agamanya, insya Allah ini akan terjaga. Itu benteng pertama. Benteng yang kedua apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada laki-laki yang akan menikah supaya nazar, memandang, melihat calon wanita, calon istrinya. Ada sahabat datang kepada Rasulullah pengen nikah. Ditanya oleh Rasulullah, kamu sudah melihat calon istrimu? Belum ya Rasulullah. Ungzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Lihatlah, pandanglah calon istrimu itu, karena itu akan bisa membuat langgeng hubungan pernikahan kalian berdua. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk melihat, padahal melihat ini aslinya nggak boleh. Melihat nggak ada keperluan, memandang, bukan hanya melihat, nazar itu melihat, memandang, mengamati calon istri. Itu aslinya nggak boleh laki-laki melihat pada perempuan. Tapi untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga, pernikahan yang langgeng, itu dibolehkan, menunjukkan bahwasannya ini syariat itu memiliki perhatian yang besar terhadap akad yang satu ini. Setelah itu Allah tetapkan hak dan kewajiban. Benteng yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Suami punya hak, suami juga punya kewajiban. Istri punya hak, istri juga punya kewajiban. Itu ditetapkan. Salah satu hikmahnya adalah supaya bertambah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah antara kedua belah pihak, antara pasangan tersebut. Kalau kita mengetahui dan mengamati istri kita berlelah letih untuk melayani kita, ya, maka ini akan tumbuh rasa sayang, rasa kasih kita kepadanya. Demikian juga ibu-ibu kalau melihat suaminya banting tulang, peras keringat, jungkir balik mencari nafkah untuk menghidupi dia dan anak-anaknya, nah, dia akan tumbuh rasa kasih sayangnya. Masya Allah, suamiku bekerja dari pagi sampai sore untuk mencarikan nafkah aku dan anak-anakku. Akan tumbuh kasih sayang ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benteng yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan pasutri yang hampir retak hubungannya. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah perwakilan dari pihak suami dan perwakilan dari pihak istri untuk mendiskusikan, merundingkan hubungan antara pasutri ini. Nah, enaknya kayak opo? Ini diceraikan saja
atau masih bisa diperbaiki. Selagi masih bisa diperbaiki, mari kita upayakan untuk diperbaiki. Jangan terburu-buru menempuh jalur perceraian. Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Seandainya perceraian itu harus menjadi pilihan, seandainya cerai itu ternyata nggak gampang juga Bapak dan Ibu. Di sana ada istilah tolak bid'ah. Ada istilah tolak bid'ah. Salah satu bentuk tolak bid'ah itu adalah seorang laki-laki menjatuhkan tolak kepada istrinya di saat istri haid. Nah, itu nggak boleh, tolak bid'ah. Ini pernah kejadian dulu di zaman Rasulullah, yaitu Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid. Kemudian bapaknya, yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala, mendatangi Rasulullah melaporkan ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murhu falyuraji'ha tsumma yumsikha hatta tathur tsumma insya'a amsakaha wa insya'a talaqaha qabla an yamas. Perintahkan Ibnu Umar untuk merujuk kembali istrinya, kemudian mempertahankannya sampai suci. Kalau sudah suci, silahkan mau dicerai, dan silahkan kalau mau dipertahankan, ya, kalau mau dipertahankan silahkan, kalau mau dicerai silahkan, asalkan belum digauli. Jadi ada dua waktu di mana laki-laki itu tidak boleh menceraikan istrinya, yaitu ketika haid, dua ketika suci setelah digauli. Haid nggak boleh, suci tapi habis digauli terus dicerai itu juga nggak boleh. Apa hikmah dibalik itu semua? Hikmahnya adalah untuk memperkecil peluang tolak, untuk memperkecil celah cerai. Misalnya begini Pak, suami ribut sama istri, pengen cerai, pengen menjatuhkan talak, tapi istri pas haid. Nah, suami yang paham menunda. Wah, ini nggak boleh, istri saya sedang haid, berarti nggak boleh menjatuhkan talak di saat ini. Ya sudah, saya tunggu. Sambil nunggu Pak, marahnya reda. Sambil nunggu marahnya reda, sampai akhirnya reda. Begitu benar-benar reda, istri suci. Marah reda, istri suci. Potensi untuk melakukan hubungan suami istri, kan suci, sudah suci, marah sudah nggak ada dan sudah suci. Setelah melakukan hubungan, nah, terjadi marah-marah lagi misalnya, akhirnya pengen menjatuhkan cerai, nggak bisa karena habis digauli. Nah, akhirnya nunggu lagi sampai apa? Wanita kalau sudah digauli itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama hamil, kemungkinan kedua haid. Kalau seandainya setelah digauli itu haid, nggak boleh lagi. Nah, kalau seandainya setelah digauli itu hamil, dia akan mikir, wah, istriku mengandung anakku, masa akan aku cerai? Kenapa? Akhirnya nggak jadi lagi, ditunggu sampai melahirkan. Sambil menunggu, marah reda. Ya, itu adalah salah satu hikmah yang bisa kita ketahui. Kita nggak tahu hikmah-hikmah lain selain itu apa. Yang jelas hikmah di sini sangat jelas sekali untuk memperkecil peluang terjadinya talak. Kemudian benteng yang berikutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah terjadi tolak itu ada masa iddah. Muddah tantadhiru fihal mar'ah ta'abbudan lillah. Sebuah masa yang harus dijalani oleh seorang wanita yang berpisah dengan suaminya dalam rangka beribadah kepada Allah. Atau penjelasan lebih gampangnya, lebih simpelnya adalah mohon maaf, panjenengan ngertos HP Pak, ada kartu seluler itu. Kalau nggak diisi pulsa, kosong, itu langsung hangus. Nopo ada masa tenggangnya Pak? Ada masa tenggangnya. Nah, itulah istri-istri itu begitu. Kalau sudah berpisah dengan suaminya, cerai, itu nggak langsung hangus Pak. Hubungan pernikahan itu, akad pernikahan itu tidak langsung hangus,
tapi ada masa tenggangnya, itulah masa iddah. Selama masa iddah itu ya masih dinafkahi, ya, masih tinggal serumah, dan status tolaknya tolak roji'i, tolak yang bisa dirujuk. Rujuknya bagaimana? Ya tinggal bilang, "Dek, kamu saya rujuk." Nah, kembali menjadi suami istri lagi. Mudah itu kalau masih berada di masa iddah. Nah, coba kalau seandainya tidak ada masa iddah, begitu tolak langsung hangus, ya nggak bisa balik lagi. Nah, ya harus nikah lagi, itu lebih susah. Begitu tolak langsung keluar dari rumah, balik ke rumah orang tua, nggak bisa diperbaiki. Tapi dengan ada masa iddah ini, wanita diharuskan untuk tetap tinggal di rumah suaminya, dinafkahi, dikasih uang belanja, bahkan tidak boleh sembarangan keluar, berusaha tetap di rumah itu, supaya apa? Mudah terjalin lagi hubungan itu, mudah terjalin hubungan itu. Nah, inilah benteng-benteng yang ditetapkan oleh syariat yang berlapis-lapis guna melindungi hubungan pernikahan ini supaya tidak mudah putus. Sudah masuk waktu Isya? Kok sudah ada suara adzan? Baik, 10 menit lagi, 1 menit lagi. Baik, yang kedua Bapak dan Ibu. Kok yang kedua? Yang keberapa ini? Enggak tahu yang keberapa. Yang keenam. Baik, petunjuk Allah dan Rasulnya yang berikutnya adalah suami dan istri hendaknya sama-sama memahami bahwasanya pasangan dia itu adalah amanat. Suami amanat bagi istrinya, istri amanat bagi suaminya. Ini hendaknya harus sama-sama dipahami oleh masing-masing suami dan istri. Amanat dari siapa Bapak dan Ibu? Amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyampaikan dalam khutbah Arafah beliau, haji wada, haji terakhir, haji pertama dan terakhirnya Rasulullah pada hari Arafah, beliau berpesan kepada kaum suami, ittaqullaha fin nisa, wahai sekalian para suami, bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, dalam urusan istri-istrimu itu. Jangan teledor menunaikan kewajiban-kewajibanmu kepada mereka. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Engkau menjadikan mereka sebagai pasangan hidupmu itu dengan amanah dari Allah. Engkau menghalalkan farjinya itu juga dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping pasangan kita itu adalah amanat dari Allah, ia juga amanat dari orang tuanya. Istri kita, bapak-bapak, adalah harta termahal milik orang tuanya. Dahulu, tatkala ia masih kecil, selalu disayang, selalu diperhatikan. Setiap bapak mau pergi kerja, mengecup kening putrinya. Pulang kerja, mengecup kening putrinya. Kalau putri ini sakit, maka langsung panik, berusaha mencari pengobatan yang terbaik, dokter yang terbaik. Seandainya nyawanya terancam, bapak atau ibu seandainya bisa memberikan nyawanya untuk putrinya, ini akan diberikan, karena ini adalah harta termahal. Itulah kasih sayang orang tua kepada putrinya. Kira-kira orang tua ini akankah memberikan putrinya, menyerahkan putrinya kepada seseorang yang tidak melindunginya, tidak mengayominya, bahkan mengkhianatinya, menzaliminya, menganiaya dia? Tidak mungkin. Orang tua ketika melepas anak putrinya, dia akan melepas kepada laki-laki yang baik, yang menurut dia bisa mengayomi, bisa melindungi, bisa setia kepadanya. Itu harapan semua orang tua, memberikan anak putrinya kepada laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang baik, laki-laki yang penyayang. Ternyata laki-laki yang dipilih itu adalah kita semua, Bapak dan Ibu. Kita semua. Jadi kitalah orang yang dipercaya bisa mengayomi putri yang mahal ini. Maka kalau panjenengan Bapak dan Ibu melihat, panjenengan bapak-bapak kalau melihat istri-istri panjenengan, lihat anak panjenengan sendiri. Saya mencintai anak saya ini. Saya merawatnya, membesarkannya, menyayanginya, mengeman-emannya. Ini istri saya juga anak orang ini. Orang tuanya pengennya juga diiman-iman, disayang. Sebagaimana saya sayang sama putri saya harus, sebagaimana saya ingin putri saya nanti ketika besar dimuliakan oleh suaminya, saya harus memuliakan istri saya ini. Nah, ibu-ibu cara memandangnya juga demikian. Suami panjenengan itu adalah harta termahal milik orang tuanya. Dulu ketika kecil dirawat, dibesarkan, diasuh. Kalau sakit, orang tua itu langsung panik, cari pengobatan yang terbaik. Seandainya nyawanya terancam dan nyawa orang tua bisa diberikan, mungkin akan diberikan nyawa itu kepada anaknya untuk supaya tetap bertahan hidup anak itu. Mungkinkah orang tua seperti ini menyerahkan anak kesayangannya kepada orang lain yang akan menelantarkannya, akan mengkhianatinya, akan menyakiti hatinya? Tidak mungkin, Bapak dan Ibu. Pasti anak yang sangat disayangi, harta yang sangat mahal akan dilepaskan kepada seorang wanita yang bisa mengayominya, melindunginya, merawatnya, mencintainya, setia kepadanya. Itu pasti harapan semua orang tua seperti itu. Nah, ternyata wanita yang dipilih oleh orang tua tadi adalah panjenengan, ibu-ibu. Nah, berarti jenengan ini menanggung amanah dari orang tua suami panjenengan. Maka ingatlah anak-anak putra panjenengan. Anda ingin putra-putra Anda nanti kalau besar punya istri, istrinya itu solehah, istrinya yang menurut, istrinya yang bisa menyenangkan. Nah, kalau Anda menginginkan itu, nah, pada anak Anda ketahuilah bahwasanya suami Anda itu adalah anak orang,
Bapaknya tentunya ya pengen anaknya itu dirawat, dilindungi, disayangi oleh istrinya. Jadi kembalikan pada diri kita sendiri. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah suami istri hendaknya memahami bahwasannya pasangannya itu adalah makhluk yang berbeda. Itu harus ditanamkan. Kadang suami istri itu kaget. Nah, khususnya pasangan-pasangan awal, manten-manten baru, sebelum jadi manten itu yang dibayangkan yang indah-indah tok, ya, yang menyenangkan. Tapi setelah jadi manten, jadi suami istri beneran, kadang kaget melihat perbedaan-perbedaan. Ini harus dipahami bahwasanya memang pasangan kita itu makhluk yang memang berbeda dari kita. Allah berfirman, walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu memang nggak sama dengan perempuan. Laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Dari jenis kelaminnya sudah berbeda. Latar belakang pendidikannya mungkin juga berbeda. Lingkungan hidupnya mungkin berbeda. Orang tuanya berbeda. Orang tua bagaimana cara mengajari juga berbeda. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan yang terjadi pada pasutri, pasangan suami istri, ini kedua belah pihak harus bisa saling memahami. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang sifatnya kecil, bukan prinsip, dijadikan alasan untuk menyudahi hubungan tersebut. Yang suami mungkin seneng kipas angin, tidur kalau nggak pakai kipas angin nggak bisa tidur. Yang istri kalau kipas anginan masuk angin. Nah, mas, cukup di sini saja mas. Kita nggak bisa hidup seperti ini. Kamu suka angin, aku nggak suka mas. Nah, kita nggak bisa hidup bersama seperti ini. Nah, masa gara-gara seperti itu terus menyudahi hubungan? Yang istri senang pedes. Nah, yang suami kalau pedes sakit perut. Nah, Dek, kita kayaknya nggak bisa makan bareng. Kita kayaknya nggak bisa hidup bersama. Kamu senang makan masakan pedes, aku nggak bisa makan pedes, Dek. Nah, kayaknya kita harus mengakhiri hubungan kita sampai di sini. Suami macam apa gitu. Hanya dengan masalah semacam ini selesai hubungan, gara-gara sambel, gara-gara kipas angin. Nah ini Bapak dan Ibu, hal-hal semacam ini pasti terjadi di antara suami istri. Maka kedua-duanya harus bisa yang beradaptasi, saling menyesuaikan. Ya, suami pakai kipas angin, istri selimutan, kan beres. Istri masak yang tidak pedas, kalau pengen pedas nyambel sendiri. Nah, kan bisa disiasati seperti itu. Nah, inilah perbedaan-perbedaan di antara suami istri. Nah, yang itu insya Allah akan sering dijumpai dalam pernikahan. Kita dituntut untuk menjadi seorang desainer yang bagus, bisa merangkai perbedaan-perbedaan menjadi bangunan yang indah. Ada unsur semen, ada unsur besi, ada unsur pasir, ada unsur ini dan itu. Berbeda-beda semuanya, dirangkai menjadi sesuatu yang indah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir. Nah, suami dan istri itu berkaitan. Ada salah istri, biasanya kaitannya sama suami. Ada suami, yakni yang salah, biasanya kesalahan suami juga dipicu oleh istri. Karena saling berkaitan, saling mempengaruhi, maka kurang tepat kalau ada kesalahan kemudian langsung suami melempar kesalahan itu pada istri. Demikian juga istri melempar kesalahan itu pada suami. Ini kurang bijaksana dan kurang tepat, karena seringnya itu ada kaitannya, saling yakni memiliki hubungan timbal balik. Contoh Bapak dan Ibu, seorang suami ngelirik wanita lain. Nah, salah nama buatan Bu. Tapi kesalahan suami ini bisa jadi dipicu oleh istri juga. Suami ngelirik wanita lain karena istri ini nggak pernah dandan. Nah, nggak memperhatikan penampilan. Nah, penampilannya saenake dhewe di rumah. Nah, dasteran. Nah, dasternya compang-camping. Nah, tapi kesalahan
istri seperti ini juga dipicu oleh suami juga. Suami nggak pernah dandan itu karena suami nggak ngopeni kosmetiknya istri. Suami nggak ngopeni kosmetiknya istri. Nah, nggak ngopeni pakaian-pakaian yang indah, dibelikan daster aja yang murah-murahan. Jadi istrinya nggak pernah dandan, nggak pernah maca. Nah, nggak memperhatikan. Nah, kesalahan suami nggak memperhatikan dandanan kosmetik, nggak ngeragati kosmetik istri, itu bisa jadi dipacu oleh istri lagi. Istri jajannya akeh. Nah, sehingga suami nggak ada pengeluaran untuk kosmetik. Nggak kosmetikan jajannya akeh. Nah, istri jajannya banyak, salah. Nah, tapi kesalahan ini bisa jadi dipicu oleh suami juga. Istri jajannya banyak, konsumsinya banyak karena kerjanya banyak. Ya, istri yang ngepel, istri yang nyetrika, istri yang nyuci, istri yang bersih-bersih, istri yang nyeboi anak, istri yang mandikan anak. Suami gak mau ikut campur. Nah, jadi keluaran istri ya banyak, pengeluaran istri, konsumsinya banyak, jajannya banyak, yang keluar memang keluar tenaga banyak. Suami gak mau membantu. Nah, jadi ini sekedar contoh saja, Bu. Contoh bahwasannya suami istri itu biasanya seringnya kalau terjadi problematika, terjadi cekcok, itu saling berkaitan. Istri salah tapi kesalahannya dipengaruhi oleh suami. Suami salah, kesalahannya dipicu oleh kesalahan istri. Maka kalau dicari biasanya nggak temu. Nah, biasanya kalau dicari itu muter terus. Kalau saling menyalahkan nggak akan ada selesainya. Nah, yang jelas biasanya dua-duanya itu punya salah. Makanya sebagian kaum salaf dahulu ada yang berkata, sungguh aku memperhatikan perubahan sikap istriku, nah, dikarenakan suatu dosa yang aku perbuat. Nah, jadi ketika istrinya berubah sikap, ya ini kurang baik sikapnya terhadap dia tuh nggak langsung mengarahkan tuduhan jelek, melimpar kesalahan pada istri, tidak. Dia introspeksi diri. Kayaknya ada dosa yang perbuat. Istriku seperti ini nggak biasanya. Nah, dia langsung evaluasi diri, dosa apa yang telah aku perbuat. Itulah ini kaum salaf dahulu. Jadi panjenengan itu kalau menemui sesuatu yang nggak pas pada pasangan Anda, itu insya Allah bisa jadi ada pengaruhnya sama diri Anda sendiri. Maka kalau menyalahkan pasangan itu nggak ada selesainya biasanya. Nah, pasangan juga merasa dirinya benar, nggak mau disalahkan. Jenengan juga sama, nggak mau merasa dirinya salah, pengennya benar terus. Maka kalau ada evaluasi diri dan berani untuk mengucapkan, "Dek, saya yang salah. Mas, saya yang salah, Mas." Nah, kalau kita punya sikap seperti itu, insya Allah selesai. "Dek, aku salah. Aku melirik wanita lain, Dek." "Tidak, Mas, panjenengan nggak salah. Sampeyan ngelirik wanita lain karena salahku. Aku yang tidak memperhatikan penampilan diriku." "Enggak, Dek, enggak salah, Dek. Kamu kurang memperhatikan penampilan dirimu karena aku yang enggak ngopeni kosmetikmu." "Enggak salah, Mas. Sampeyan enggak salah. Aku yang salah. Aku yang banyak jajan." "Nah, kamu banyak jajan enggak salah, Dek. Karena memang kerjamu banyak, aku enggak bisa bantu." "Enggak, Mas, kamu enggak salah, Mas." Nah, terus seperti itu. Nah, rebutan salah, insya Allah selesai. Kalau rebutan salah, kalau rebutan benar, nggak ada selesainya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga-keluarga kaum muslimin dan muslimat, rumah tangga kita semuanya, sehingga kita semua dijadikan sebagai pasangan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.